Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Kali ini kayaknya saya mau bikin sesuatu apa ya kira-kira di konten ini yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga saya juga seneng ngejalaninya gitu teman-teman. Kayak ini deh. Pasti nggak jauh-jauh gimana sih cara mendapatkan duit dari online gitu teman-teman ya. Nah, saya di YouTube ini benar-benar masih belajar teman-teman, masih anggot-anggotan. Jadi yang saya jalankan saat ini pokoknya saya upload. Jadi saya belum begitu memikirkan banget gimana sih view saya tak bagus, view saya tinggi karena fokus saya memang masih kepecah-pecah teman-teman. Tetapi alangkah baiknya kalau terus salah satu videonya itu ngebahas gimana sih cara mendapatkan uang dari YouTube misalkan ya teman-teman ya. Jujur ini YouTube saya belum gajian nih untuk kedua kalinya. Pertama udah gajian dan ini masih baru $70 karena view-nya memang sangat-sangat kecil ya. Kemarin view-nya sangat bagus pada saat pulang kampung saya di Jawa, teman-teman. Dari Jawa itu mungkin teman-teman banyak yang kangen kampungnya ya. Jadi view-nya cukup lumayan tinggi dan sayang sehari-hari bisa saya lakukan apa sih ya? Nah, teman-teman ini saya pengen belajar juga bahwa gimana cara mendapatkan uang dari online. Pertama, memang usaha saya itu saya jualan siomay secara online, teman-teman. Jadi saya jualan produk siomay frozen, saya taruh di online, saya iklankan menggunakan Facebook Ads. Jadi itulah kalau saya pendapatan saya memang fokusnya di situ. Kalau di situ memang sudah sehari-hari saya lakukan. Jadi teman-teman kalau untuk hanya mendapatkan 1 juta, 2 juta per hari itu sangat possible. Bahkan saya bisa mendapatkan lebih dari itu dari jualan online menggunakan Facebook Ads. Tetapi yang namanya jualan tetap teman-teman nggak ada yang selalu oke, yang nggak ada yang selalu bagus gitu. Kayak bulan-bulan kayak gini, bulan Juni, kemarin habis Lebaran, sekarang mau anak kenaikan kelas, ini trennya memang turun. Saya coba baca-baca sono sini kanan kiri, memang trennya turun. Tetapi tetap sebagai mental entrepreneur wirausaha tidak boleh menyerah teman-teman, dan yang saya lakukan ya terus aja konsisten jualan. Terus satu, jangan stres. Namanya berpikir, namanya kena aduh ini gimana, wajar manusia, tetapi sebagai seorang entrepreneur jangan jadikan beban pikiran yang membuat kita tidak bisa bergerak. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya entrepreneur itu tentang mindset, tentang pola pikir. Saya sendiri jujur masih proses belajar sampai detik ini. Memutuskan resign 2017, bisa berjalan baru di 2019. Corona meledak, alhamdulillah justru saya bisa bergerak teman-teman. Di zaman corona itulah saya baru bisa bergerak. Dulu pas saat keluar kerja, saya terlilit hutang riba yang bikin saya salto, berbesmili, nangis, stres, gendeng, dan gak ada pemasukan. Itu pernah saya rasakan rasanya, ya Allah, bubar jalan pokoknya rasanya. Kacau dunia persilatan teman-teman, bener-bener kacau rasanya. Setiap hari bingung gimana saya mau belajar online, saya nggak ngerti. Yang saya lakukan tetap saya lakukan sambil rebahan, sambil jagain anakku gitu ya, sambil tiduran saya lakukan itu. Tapi dalam diri saya juga malu, beban beralih full ke istri. Saya paling mampu itu bisa menghasilkan hanya untuk bayar listrik, makan, sekolah anak, lari ke bebannya istri pontang-panting kanan kiri, dan beliau pun akhirnya ya wajar sampai ya gampang marah, gampang emosi gitu ya. Saking lelahnya ya. Tapi alhamdulillah proses perjalanan itu dibalik sama Allah dalam hitungan yang di luar nalar. Pada saat corona datang langsung dilunaskan hutang-hutang saya, dan berbalik ekonomi yang tadinya saya minus malah jadi surplus. Itulah kehidupan. Dan apakah itu selalu terus begitu? Tidak teman-teman. Corona hilang, orang-orang udah kembali beraktivitas, langsung saya turun lagi. Di situ ujian tetap datang kembali. Dan saya memutuskan, dan tiba-tiba saya ada hutang lagi, dan kondisi saat itu pun hutang pun saya belum close ya teman-teman. Tetapi satu yang saya sangat hindari, saya boleh berhutang tapi usahakan non riba. Karena apa?
bener saya rasakan pada saat riba itu kacau. Pokoknya dunia saya, kehidupan saya tuh widih, pokoknya stres luar biasa. Dan disinilah kenapa kok kalau dalam Islam saya pahamnya, oh iya ya, riba itu kenapa sangat dilarang? Di sini ya ternyata efeknya. Jadi intinya adalah saya pinjam uang, bunga, dan bunga. Ini yang bikin kacau balo. Siang hari, malam hari yang bikin hutang dan stres. Kalaupun sekarang saya ada utang usaha, misalkan ada belanja buat kebutuhan Wondes, ada rumah yang waktu itu saya negosiasi, kalau memang rumah ini mau dijual dan boleh saya dibeli negosiasi kayak gitu, syaratnya satu, saya tidak ada mau ada kena riba. Boleh nggak? Setuju nggak kalau deal jalan, saya punya DP waktu itu kurang lebih 250 atau 300 jutaan gitu total uang yang saya miliki, ini sebagai DP dan sisanya akan saya cicil. Kalau memang boleh go ahead, kalau enggak no, saya lebih baik ngontrak. Itu loh udah saya tegaskan karena saya tobat-tobatan benar pada saat saya hubungan dengan bank dan riba itu gile. Apalagi kartu kredit waktu itu saya seneng banget menggunakan, saya nggak ngerti gitu dapat kredit seneng banget. Terus kalau nggak punya duit, saya gestun, gesek bayar gesek, bayar akhir bulan cicilan der sampai puluhan juta per bulan dan saya tidak punya penghasilan. Nah, kembali lagi ke gimana saya mendapatkan online sampai detik ini, kalau memang fokus saya jualan saya di online, teman-teman. Nah, saya merambah YouTube ini untuk belajar gimana sih cara apakah bisa mendapatkan uang. Benar, di YouTube saya pernah gajian. Saya sudah mendapatkan gaji pertama saya, waktu itu di bulan apa gitu. Dan itu jangka waktunya lama banget karena memang saya tidak fokus untuk situ. Tetapi saya pikir lagi pas kemarin saya pulang kampung, momentum tertentu, view saya tengah tinggi. Nah sekarang momentum karena daily saya ya cuman nggak ada ketertarikan, mungkin fokus saya nggak ini ya, cuman saya upload terus teman-teman. Jadi apakah bisa? Bisa. Di sisi usaha saya sudah menjalankan, bahkan hasilnya tuh udah kalau dibilang ratusan juta ya udah bisa gitu. Dari emang jualan ya teman-teman. Fokus jualan di online produk saya sendiri, saya pergunakan Facebook Ads. Tetapi ini pun yang namanya jualan tetap naik turun dan saya kondisi saat ini pun saya juga masih berjuang terus. Gimana ya mempertumbuhkan. Kalau dibilang kokoh belum. Saya terus bergerak belajar, bahkan kondisi naik turun tetap saya enjoy, saya syukurin. Sempat naik banget, turun banget, anjlok banget ya gitu. Jadi pinter-pinterlah manage. Nah, selanjutnya saya terus belajar lagi gimana nih YouTube saya bisa bertambah view-nya gitu teman-teman. Ya moga-moga dari starting video ini saya akan membahas gimana sih cara belajar jualan di online, gimana sih mendapatkan uang di online. Ya tentunya salah satunya ilmu teman-teman. Saya pernah hire orang untuk membayar orang untuk FB Ads misalkan. Itu pun juga hasilnya tidak bisa maksimal. Saya orang pakar, saya bayarnya lumayan besar waktu itu. Per bulan itu sampai kisaran 4 juta, tapi sisi penjualan saya pun juga tidak tidak langsung wes gitu. Tetap saja harus ada proses teman-teman, harus ada proses. Apalagi kalau saya membangun dari nol, dari zero itu tidak mudah teman-teman. Sampai saat ini pun tetap saya belajar, bahkan ilmu saya adalah kebanyakan ilmu ngawur. Dari situlah saya proses belajar, gagal salah. Dan teman-teman yang saya pastikan di online sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan uang. Dan moga-moga video pendek saya ini, video cerita ngawur saya ini bisa jadi inspirasi teman-teman bahwa ayo kita sama-sama belajar. Dan saya pun juga belajar dari gimana nih YouTube saya bisa bertumbuh, bisa berkembang dan bisa menghasilkan targetnya 10 juta per bulan dari YouTube. Saya dengar Mas Hendra Setiobio sampai 90 juta. Wow, amazing saya bilang. Nah, jadi inspirasi, pokoknya saya pengen belajar doing something better yang bermanfaat di sini. Teman-teman mungkin akan sharing-sharing yang saya bisa gitu ya. Gimana mendapatkan dolar demi dolar di YouTube ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.